ikuti tips ini gitu kan ya, biar kalian ini nggak ketipu sama WO bodong nih warga-warga semua. Kita tahu ini lagi heboh banget gitu ya terkait dari mencuatnya penipuan wedding organizer gitu, wedding organisir gitu, wedding organization gitu kan ya, di Jakarta atau Bekasi, Jakarta Timur atau Bekasi itu milik Ibu Ayu gitu kan, yang menipu hingga ratusan bahkan 300-an gitu kan ya calon pengantin. Gila nggak? Atau bayangin, duit udah keluar, momen bahagia yang harusnya menjadi momen sekali seumur hidup gitu kan ya, justru malah menjadi momen yang menyedihkan gitu ya bagi para calon pengantin. Pastinya kita akan rangkum gitu dalam gelar tiket crime update gitu. Jangan lupa subscribe. Terima kasih buat yang udah subscribe gitu. Kita tahu lagi hebohnya terkait dengan kasus WO gitu kan ya. Ini yang menelan korban, kerugian ini ditaksir mencapai 29 miliar rupiah. Wow, itu duit semua. Nah, gue ini coba melihat gitu, mendengarkan, merangkum gitu kan dari narasumber yang diundang di podcast dan lain sebagainya. Dan ini kan parah banget ya, ini kasihan gitu kan, mereka kayak di momen bahagia, terus rencana bahagia mereka bisa-bisanya mungkin ada yang udah akhirnya nggak jadi gitu kan ya, atau yang mungkin tadinya udah siap-siap itu jadinya kebingungan lagi gitu kan. Ya gimana enggak, karena orang ketika mau menikah gitu kan itu kan ngumpulin duitnya tuh juga nggak semuanya kan orang mampu gitu, nggak semuanya orang yang berduit gitu, yang duitnya sisa-sisa. Mereka mungkin udah prepare jauh-jauh hari, udah ngumpulin duit gitu, udah bekerja keras demi hari bahagia mereka, cuma akhirnya harus kandas dengan penipuan WO seperti ini gitu kan. Nah, kalau gue coba gitu ya, ngebaca ini kayak cenayang ya gue gitu. Kalau gue melihat dari penuturan kan, kalau misalnya gue lihat di podcastnya Bang Denny Sumargo ini kan ada MC gitu dan sebagainya gitu kan. Kalau gue lihat sih MC yang menceritakan sebenarnya WO ini kerjasama sama MC-nya gimana dan sebagainya gitu kan ya. Kalau dari MC-nya sih melihat bahwa kayaknya orangnya ini emang kayak manage uangnya ini agak nggak bisa gitu loh. Jadi kayak mungkin dia nggak terbiasa punya uang banyak banget dan lain sebagainya, atau gimana akhirnya ya seperti itu. Atau mungkin karena seperti orang kaya baru yang gengsi, jadi beli ini gitu ya, beli ini gini, padahal seharusnya kan itu duit itu di manage dulu nih untuk kepentingan WO-nya. Jadi seperti itu tuh kalau gue ngebaca dari cerita-cerita gitu yang di ada di sosial media gitu kan. Nah, terus gimana sih sebenarnya tips gitu ya kalau gue ngerangkum nih dari hal-hal dari cerita baik narasumber yang diundang dan sebagainya gitu. Ini kan kalau kita lihat nih WO-nya ini sebenarnya kan harganya ini sempat dibilang ini murah atau enggak gitu kan. Sebenarnya sih enggak murah-murah banget juga istilahnya kayak gitu. Jadi itu masih standar gitu kan ya. Cuma kayak di manajemennya aja nih, dia mengelola keuangannya aja nih yang ini kayaknya susah gitu kan, yang nggak ngerti atau gimana gitu. Jadi ya duitnya bisa ambiar kayak gitu, bisanya jadi gali lobang tutup lobang istilahnya kayak gitu. Nah, kita akan gue coba ngasih tips gitu kan ya, meskipun gue belum merit gitu, tapi ya dari pengalaman ini coba gue kasih tips. Silahkan dipikirkan baik-baik gitu, kalau ngerasa penting ya bisa di share gitu, agar nggak kejadian hal-hal kayak gini. Yang pertama adalah cek laman sosial medianya. Nah, laman sosial medianya ini nggak cukup nih dicek cuma kayak oh ini udah verified Instagram dan lain sebagainya. Nah, gitu kan. Kalau menurut penuturan dari MC gitu kan ya, MC yang pernah bekerja sama dengan IO tersebut gitu kan ya, si IO ini nih sebenarnya jarang nge-tag pengantinnya. Jadi misalnya dia ngerjain proyek di pengantin A gitu kan ya, terus ketika dia posting video atau apa gitu, nah dia tuh nggak nge-tag akun Instagram pengantin tersebut gitu kan. Harusnya kan berani dong di tag seperti itu. Nah, itu yang pertama, cek Instagramnya gitu kan, nggak cuma ngeliatin komentarnya yang positif-positif, tapi juga perlunya testimoni gitu kan ya dari pengantinnya gitu ya. Jadi yang kedua adalah selain biasanya kan orang kan biasanya juga dari mulut ke mulut. Nah, misalnya kayak kita nanya teman kita kayak
gimana lo kemarin pakai WO itu gitu, terus oke gitu ya, terus apa namanya, kita apa ya, jangan cuma dari satu orang doang gitu, tapi coba untuk riset lagi. Jadi misalnya nih, kalau misalnya Instagramnya WO tersebut ngetek pengantin-pengantin, kan gini, kalau dia nggak ngetek pengantin yang dia kerjakan gitu kan ya, itu jadi pertanyaan gitu ya. Yang kedua, nah kalau dia ngetek pengantin gitu, pengantin yang dipegangnya gitu ya. Nah, kita bisa nanyain langsung nih ke beberapa gitu. Jangan cuma satu dua doang gitu ya, tapi ke beberapa pengantin gitu kan ya, yang udah di-handle sama WO gitu, sama WO yang kita mau misalnya kayak gitu. Kita bisa tanya gimana kemarin sama WO ini gitu kan ya. Apa kendalanya selama kerjasama sama WO ini gitu kan. Nah, jadi ada testimoni dari pengantin-pengantin lainnya. Jadi kita nggak cuma dengar dari satu pihak, misalnya dari teman kita doang, tapi kita juga mendapat testimoni. Karena apa? Karena gini, kalau di WO yang lagi rame ini gitu kan ya, istilahnya sebenarnya kan ada yang temennya ini, kenapa dia pakai WO ini, karena dia testimoni dari temennya gitu ya. Jadi mungkin WO ini nggak bermasalah sama pengantin temennya ini, tapi mungkin dia bermasalah dengan beberapa pengantin yang lain. Jadi kayak gitu. Jadi kayak kita bisa dapat istilahnya banyak informasi. Istilahnya jangan cuma satu informasi aja, tapi coba untuk gali informasi yang lain-lain gitu. Karena pasti setiap pengantin itu memiliki apa ya, pengalaman gitu. Tapi kalau pengalamannya baik semua overall, tentu feedbacknya atau apa namanya, testimoni juga akan baik. Tapi kalau misalnya di pengantin apa, misalnya dia mengalami pengalaman, misalnya cateringnya ini gini, misalnya kan kayak gitu, ini gini, ini gini, gini, nah itu kan jadi insight buat kita untuk melanjutkan atau enggak gitu ya. Nah, tips yang ketiga nih menurut gua gitu kan adalah jangan pilih WO yang terlalu rame gitu ya, terlalu banyak eventnya gitu kan. Jadi kayak yang sedang-sedang aja gitu ya. Takutnya ini kalau terlalu rame adalah kita ini momen bahagia kita justru nggak kehandle dengan baik gitu. Ya nggak sih gitu. Momen bahagia kita nggak kehandle dengan baik gitu ya. Padahal itu momen penting buat kita, sedangkan dia mungkin menghandle yang lain, atau gua nggak ngerti misalnya kalau emang ada kelas budget itu mungkin karena kita ngambil budget yang menengah ke bawah, ya akhirnya dikesampingkan dan lain sebagainya. Jadi lebih baik cari IO yang emang eh, nggak yang terlalu rame atau gimana, maksudnya nggak yang sedang-sedang aja gitu. Kalau terlalu rame kan takutnya itu nggak kehandle dengan baik gitu. Gitu sih sekedar tips dari gua nih, ada 3 gitu ya. Cek laman Instagramnya, cek sosial medianya, alamatnya dan sebagainya ini. Tapi itu nggak cuma dilihat verified atau enggak, atau followersnya banyak atau enggak gitu ya, nggak cuma itu, tapi bisa dicek rekam jejaknya di situ. Oh ya, yang terakhir juga MC. Kita bisa nanyain MC, misalnya ada MC yang disediakan oleh IO gitu ya. IO tersebut kita bisa nanyain apa namanya, ke MC-nya, gimana, udah di DP belum sama IO ini, overall gimana gitu. Jadi kan biasanya MC itu kan juga seperti orang dalam gitu kan ya, tapi kita bisa minta testimoni dari MC tersebut gitu kan ya. Gitu sih kalau menurut gua. Kalau menurut warga-warga gimana gitu kan ya. Semoga mudah-mudahan nggak ada korban-korban lagi gitu ya dari IO WO, kok IO lagi, WO bodong seperti ini. Terus di kolom komentar jangan lupa subscribe.